Tabe kata Dinda, welcome back to Tabe La Podcast. Tabe Dela Podcast, podcast terhis menyala se-Sulawesi Tenggara Mang ya. Iya, tabe-tabe saja. Tabe Podcast. Apa saja dibahas, gas kita bahas. Tepuk tangan nih dulu, Dik. Oke, kali ini tamu undangannya kita, ya tamu undangan nggak tuh, mau ke pernikahan mana nih? Tamu podcast kita nggak berasal dari kalangan konten kreator, tapi melainkan dari kalangan mahasiswa. Benar sekali, yang lagi panas-panasnya nih. Karena mereka mencetak sejarah baru, karena mereka adalah presma atau wakil terpilih, dan mereka adalah dari kalangan perempuan, mahasiswi Universitas Saloleo. Mari kita sambut. Halo, boleh yang mau di kanan kiri, guys. Selamat datang. Iya, senang sekali duduk langsung. Gimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah baik. Baik kak. Sebenarnya lebih ke gimana perasaannya setelah menjadi ketua dan wakil terpilih? Ya perasaannya tentunya bahagia, ada perasaan bangga juga karena bisa sampai di titik ini dalam proses perjuangan yang tidak mudah. Iya. Bahkan ada perasaan tidak percaya. Iya betul. Emang ya? Iya. Rasanya tidak percaya sampai sejauh ini juga tidak percaya. Kalian berdua dari fakultas apa sih? Kalau Ainun sendiri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, kalau wakil? Kalau saya sendiri berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, FEB FISIP. Iya, betul. FEB. FISIP. Iya. Disatukan. Oke. Kalau tadi kita udah tahu ya fakultas mereka berasal dari mana, and then kayaknya perkenalan nama. Jangan sampai saya bilang ketua dengan wakil. Oh iya betul. Satu-satu deh. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Nur Ainun Natikma Patarani, biasa disapa dengan panggilan Ainun. Perkenalkan nama saya Nia Farina, biasa dipanggil Nia. Nia. Ainun. Tapi kalau saya ketua dan wakil aja. Iya, boleh. Oh, boleh. Oke, ketua dan wakil. Iya. Untuk Tabe Podcast kali ini kita ada beberapa sponsor yang sponsori kita. Kita ucapkan terima kasih kepada pertama yaitu CityX Kota Makassar. Terima kasih, mereka itu memberikan wadah untuk kita sablon-sablon dan itu start dari aja weh. Cocok sekali untuk mahasiswa-mahasiswa seperti kita ya kan? Iya. Dan yang kedua ada budayanya kita dalam merepotkan dari Tabe Podcast. Karena sponsor utamanya kita adalah Tabe Live. Oh, Tabe Live. Oke, sebelum kita lanjut nih, sebelum kalian direpotkan ya. Iya. Sebenarnya asal mau jadi kepingin nih ikut pemira terus jadi presma atau wakil dari Inun. Iya. Ada emang dari awal keinginannya gitu. Oh iya. Kalau dari Ainun sendiri dari awal memang ada niatan untuk bagaimana maju dalam kontestasi politik BEM Universitas Saloleo Kak. Jadi memang sudah ada niatan awal yang memang tumbuh dari niat sendiri dan berangkat dari rumahnya Ainun, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Siap. Jadi sebelum kita nanya ke wakil, mending kita langsung repotkan mereka dengan Tabe Ice ya. Kalian racik-racik sambil kita ke sesi selanjutnya. Iya, kalian racik-racik. Kalian dari pertama kan? Iya, betul. Parah banget. Iya, boleh. Lanjut aja live-nya. Oke, kita sekarang tidak hanya di YouTube, tapi kita live di TikTok ya teman-teman. Oke, langsung gas. Mati lagi. Oke, aman. Ambil. Ya maafkan ya krunya kita. Oke, astaga tumbler kehancuran nah. Oke, di sini ada susu pinky rar. Oke, mungkin dari cup gelasnya dengan gelas takarannya nggak apa-apa, semuanya aman aja sih. Bubuknya. Nah, kita ribet nah, tidak apa-apa ya. Oke. Biar kita lebih ke terarah, terpusat gitu. Aduh, kita parah banget ya main masak-masak, seru kan? Oke, di sini tuh ada cappuccino, alpukat, red velvet dengan mangga. Kalian mau pilih rasa apa? Boleh banget, bebas. Ini yang mana? Aku mangga. Yang mana mangga Kak? Yang ini? Ini mangga. Mangga. Oh, ini cappuccino Kak? Oke. Nah, di sini. Oke, instruksinya adalah
tidak akan saya ulangi lagi, tapi instruksinya adalah setiap gelas takaran ini kan ada susu. Kalian takar sampai di 200 ml. Iya. Terus bubuknya dicampur di sini, bubuknya kalian masing-masing rasa, terus nanti dituang. Oh iya. Tuang susu, baru difroter. Baru taruh es batu kali ya. Oh. Oke? Iya, iya. Sejauh ini bisa? Bisa. Bisa lah. Berarti bubuknya di sini, susunya di sini, toh? Betul. Iya, buat ABS bisa. Bisa kan? Tapi masa tidak bisa memenangkan Pemiraja bisa? Mari kita coba. Coba. Ya pertama kalinya kita main-main begini lagi ya. Emang terakhir kapan main? SMP kayaknya. SMP kayaknya ya. Tidak. Dia Dibuang. Tadi ini apa es batunya kayak menghalangi. Kesian wakilnya ya, kan nggak terlalu kelihatan. Oke guys, pertama kita akan menuang ini di sini. Ya. Tuk, Ini guys. Lucu banget. Rekrutmen. Oke, it's okay. Terus Seperti ini. susunya boleh kalian lah yang atur ya. Oke, sampahnya nggak apa-apa taruh di sini paling ya biar nggak kelihatan. Di sini ada mic ya sekalian. Itu ini ya. Iya. 200. Tapi kalau itu lama banget, mending langsung buka ya. Iya. 10 tahun kayaknya ini ya. Iya, 10 tahun. Iya, betul banget. Oke deh, kita masuk ke sesi yang selanjutnya biar lagi terarah. Lihat nih muka-mukanya mereka. Aduh, parah banget lagi. Oke. Kita masuk ke sesi Ow or Ew. Jadi Ow itu sesinya benar, kalau Ew itu adalah salah. Oke, iya lah mereka ini sambil lah kalian sambilan gitu. Tuang-tuang lah. Oke. Ini guys takarannya 200. Ini jadi langsung dituang. Nun, kalau benar apa? Oh. Pintar juga ya, masih meskipun mereka sibuk tapi ternyata masih melekat di dalam Iya. kepalanya mereka. Oke. Kalau wakil kalau salah apa ya? Iu. Oke. Nggak bisa kak? Itu seperti ini ditekan lama. Oke, diputar. Oke, satu-satu ya. Iya. Ribet banget loh, terombak-tambar nggak apa-apa ya. Ini hancurkan saja. Oh my god, muncrat. Bro, ambil di ini. Kita buang ini, nah. Dengan ini. Ini ada info locker. Ada info locker tapi udah tutup. Oke, masuk ke sesi Ow or Ew. Pertama, Ow or Ew. Tapi sebelum itu mungkin instruksinya kalian pegang ini deh. Ow itu nanti bersamaan ya, 1, 2 langsung sebutkan. Ow atau Ew. Nah, peganglah. Ow, Ew. Yes. Oke, sambil frotter, sambil ngapa-ngapain terserah lalu. Ow or Ew. Ya. Kalian pernah cekcok karena beda pendapat? 1, 2, 3. Iu. No. Iu. Betulan kah ini? Betulan kak. Nggak pernah. Berarti memang tidak ada cekcok sama sekali ya? Nggak ada kak. Please, baku hambur di sini. Ayo nih. Ayo kak. Seriusan tidak pernah? Iya, nggak pernah. Meskipun langsung disandingkan, oh ini wakilmu, oh ini ketuamu, tidak? Iya, nggak pernah. Oke. Ow or Ew? Kalian masih tidak percaya bakal terpilih jadi presma atau wakil Universitas Saloleo? 1, 2, 3. Au. Ow. Iya. Mungkin dari siapa ya? Wakil deh. Kenapa tidak percaya itu? Karena cerita sedikit ya kak. Boleh banget. Iya. Karena kan kemarin Nia sempat maju juga di himpunan. Di himpunan itu Nia itu tidak menjadi wakil, tapi di skala presma kok bisa? Wih, wakil BEM fakultas. Enggak, wakil himpunan. Himpunan. Iya, himpunan. Keren banget berarti. Berarti derajatmu itu bukan levelmu itu udah Jadi sebenarnya kayak- di atas. Berpikiran kayak, oh di HMJ nggak bisa, tapi di BEM Universitas bisa. Please, Iya. nah wakil kok ini merendah atau meroket? Iya, merendah untuk mereka. Iya, serius lah. Gila, keren banget berarti loh. Wait, kita live kan sambil live? Kru? Ini belum. Oke, nanti live, sambilan live, terus untuk kamu sendiri setidak percaya apa, Nung? Sampai Oh, terpilih. kalau saya sendiri kak, itu tidak percayanya karena
kan waktu kami berjuang itu sempat sempat mungkin orang-orang mempertanyakan kenapa yang maju adalah perempuan. Memangnya perempuan mau bawa PMUHW itu seperti apa seperti itu. Namun karena memang ketekunannya untuk ini maju dan alhamdulillah kami terpilih. Memang ada rasa seperti tidak percaya karena apa ya? Tapi itu kembali lagi karena Ainun sudah mulai percaya bahwa ini bukan hanya sekedar perjuangannya Ainun dan Nia, tapi perjuangan juga seluruh teman-teman, seluruh senior yang memang menjadi tim dalam perjuangannya Ainun dan Nia. Siap. Berarti nih kalau dilihat dari perkataannya Inun nih, how or you? Kalian daftar Presma atau wakil karena dipaksa sama seseorang. 1, 2, 3. Iu. Iu. Oke. Kita Terbalik. konsisten. Kebalik Kak. Serius. Serius. Emang iu tadi apa artinya? Tidak. Ayo. Oke, jadi berarti kalian tanpa paksaan. Iya. Emang iya. Kayak ada seseorang yang mendorong mungkin yang kalian terapresiasi dari inspirasi gitu. Kalau dorongan mungkin ada dorongan kayak gimana ya Kak, kan saya sama Inun sebagai perempuan dan sebelumnya itu di BEM Universitas Salole kan belum ada perempuan, jadi pastinya ada sedikit keraguan mungkin sebelumnya, hanya bisa diyakinkan oleh teman-teman ataupun senior kalau menurut Nia sendiri. Oke. How are you? Kalian sebenarnya pede bakal terpilih sebagai Presma atau wakil Universitas Saloleo 1, 2, 3. Tadi di pertanyaan sebelumnya saya skip sih, ketua ya. Iya. Karena untuk kamu jawab kali ini, emang sepede itu ya ketua? Tor monitor ketua. Iya, ligator. Iyalah, pede harus pede Kak. Pede itu harus ada percaya dirinya meskipun awalnya ada ragu-ragu sedikit. Iya. Tapi untuk hari ini Ainun pernah bilang bahwa dalam proses perjuangannya Ainun waktu masih berjuang ya Kak. Waktu masih berjuang dalam proses perjuangannya Ainun dan Nia menang ataupun kalah, tidak ada penyesalan dalam perjuangan ini. Karena ketika Ainun menang berarti Presma Universitas Salole bisa pecah telur di tangan seorang perempuan. Dan jika memang itu belum rezeki Ainun dan Nia, tidak ada penyesalan karena dalam proses perjuangan ini kami sudah menunjukkan bahwa ada partisipasi perempuan dalam kontestasi politik di Universitas Salole. Jam. Emang itu girl. We are girls. Pecah telur gak tuh? Iya. How are you? Perempuan tidak pantas menjadi seorang pemimpin. 1, 2, 3. Itu tidak betul. Kita mendengar ke sisi dari wakil. Ya, Nia. Kenapa selalu dikatakan itu perempuan selalu diragui? Kenapa sekali-kali itu perempuan tidak tampil? Ya, kenapa? Why ya? Padahal perempuan tuh bisa. Benar. Iyalah, bisa dong. Ini buktinya mereka aja bisa. Kenapa kalian tidak bisa? Nih udah ada buktinya. Jadi pantas ya menjadi seorang pemimpin. How or you? Ya. Kalian pernah merasa ragu satu sama lain? No. Kita saling menguatkan. Pernah Kak, kita harus itu maksudnya dalam proses perjuangannya kita itu memang dari awalnya selalu bilang ini kan dalam kontestasi BEM Universitas Salole itu dalam proses perjuangannya itu bukan hal yang mudah. Nah, sepanjang kami berjuang memang sama-sama saling menguatkan, saling mensupport, dan memang ada waktu-waktu di mana Ainun dan Nia menyelipkan waktu untuk bagaimana sekedar ngobrol berdua. Jadi untuk bagaimana namanya ada dinamakan pendekatan perempuan, hanya perempuan yang mengerti perempuan. Mungkin dalam proses perjuangannya ada yang berat di sisi yang mana. Kita berdiskusi untuk mencari jalan keluar seperti ini, saling menguatkan ketika ada yang mungkin sudah goyah semangatnya, kayak gitu Kak.
Kalian memang awalnya itu saling kenal, teman, bestie atau gimana? Tidak. Nggak kenal. Terus nggak ada perasaan bakalan ih sama dia, ih so asik deh, saya tidak mau deh sama dia, pasanganku, saya bakalan kalah. Kalau Ainun sendiri tidak, karena Oke. Ainun yakin bahwa setiap dalam proses perjuangan memang kadang mungkin kita punya semangat itu naik turun, dan mungkin ada satu kalanya kayak minder atau apa dan lain sebagainya, tapi itu tidak Ainun jadikan sebagai apa namanya pasangan Ainun dan Nia, tidak menjadikan itu sebagai hal yang memang akan membuat semangat kita itu lebih menurun lagi, karena ketika Ainun dan Nia dipertemukan, Ainun juga yakin bahwa ini adalah rencananya Allah dan rencananya Tuhan untuk bagaimana mempertemukan Ainun dan Nia. Mungkin awalnya memang bertanya-tanya tentang Nia pun juga mungkin bertanya-tanya tentang Ainun. Bener. Tapi sampai pada akhirnya kan saya bilang tadi ada diskusi yang kami bangun berdua. Iya. Nah, dengan diskusi itulah bangun chemistry itu, bahwa selama insya Allah jika memang kita yang diperuntukkan untuk menjadi Ketua BEM Universitas Saloleo dan Wakil Ketua BEM Universitas Saloleo tahun 2026-2027, berarti itu kita punya amanah yang akan kita emban, dan amanah itu akan kita jalankan sebaik mungkin. Dengan cara apa? Kalau memang pendekatan kita tidak kita punya dalam pendekatan antara Ainun dan Nia, bagaimana akan membangun chemistry BEM Universitas Saloleo begitu. Siap, menyala lagi. Nah, memang kalian nggak salah milih deh Prisma wakilnya, kalian nggak salah pilih. Out or ear. Ya. Kalian banyak menawari media untuk muncul di podcast sebagai bentuk strategi menang kalian. 1, 2, 3. Iya. Sebenarnya tidak begitu banyak, dan itu sebenarnya media-media yang kami ini cuman beberapa saja Kak, tidak keseluruhan, dan itu memang kalau dibilang untuk strategi sebenarnya memang termasuk dalam ini apa namanya secara tidak langsung itu namanya kampanye media sosial. Benar. Tapi kalau untuk menjadikan itu secara keseluruhan pun untuk Alasan menang. iya, itu tidak sebenarnya, karena sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan bahwa Benar. ini di kontestasi politik BEM Universitas Saloleo tahun 2025 ini ada perempuan loh yang maju untuk menjadi ketua BEM Universitas Saloleo. Sebenarnya tujuan utamanya itu untuk memperkenalkan kepada masyarakat, mahasiswa luas, bahwa ada perempuan yang maju dalam kontestasi BEM Universitas Saloleo. Siap. Oke, Non. Oke. Dari wakilnya, first impression ketemu Inut apa nih? 3 kata. 3 kata ya Kak? Apa nih? First impression-nya kayak langsung muncul. Kayak pertama kali ketemu saya gitu, apa di benaknya? Nah ini kayak gitu. Pertama, pas lihat Ainun berbicara itu kayak kagum. Betul, Kak, kagum. Terus Kedua, cerdas. Iya. Betulan Kak. diminta saya sama wakil saya. Ya lanjut. Yang ketiga itu bisa merangkul. Siap. Bukan saya lah yang bilang. Gimana merangkul-merangkulnya? Jadi ceritanya, Oke. jadi hebatnya ketua saya itu begini Kak. Kan selama perjalanan kami kemarin itu, saya sebagai wakil ada sedikit misalkan keraguan atau mungkin tidak percaya diri, tapi kakak saya Ainun ini selalu berbicara, harus bisa nih ya, perempuan juga harus bisa memimpin, selalu dikuatkan dengan perkataan Ainun Kak. Berarti kalian saling menguatkan satu sama Iya, lain. Lebih ke merangkul wakilnya. Ketika Nia ragu, di situ Ainun kuatkan. Oke. So sweet. Gimana? So sweet. Oke, kita ada error gimana ya, kita cek dulu. Oke, aman sentosa gara-gara mereka merangkul mungkin. Gimana? Live-nya aman? Oke. Muncul live-nya dulu deh, diatur dulu sama krunya. Case-nya. Oke. Oh, iya bener banget. Kita udah haus Kak. Aduh. Iya, ini saja kan. Iya. Oke, kita lagi proses iklan. Nah, ini sendok. Ini gara-gara kalian lagi es batunya habis ya, gitu ya. Es batunya mencair maksudnya. Ini bukan untuk habis. apa Kak?
ini ada deh. Oh iya ya, ini nggak terlalu penting amat. Nanti deh kalian. Ya jadi di sini ya gitu ya, aman, sentosa, langsung hombar hambir saja. Nah ini nokat ya guys ya, jadi kalian bisa lihat. Nah inilah prosesnya kita ya. Wait a minute. Not mau edit. Oke. Jadi untuk kalian ini yang lagi nonton di YouTube, kalian nonton juga nggak sebelumnya di TikTok? Karena kita live TikTok loh. Ya, jadi kalian bagi-bagi deh itu es batu. Ya, ini. Kalau dari Inun sendiri, first impression ke ini apa? Yang pertama lihat Nia itu anaknya mau belajar. Nia so beautiful. Iya. 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 Terus yang ketiga Nia pokoknya luar biasa selama saya sama dengan berjuang dengan dia. Ih, tepuk tangan dong. Keren banget. Ini info kedua nih. Boy, How are you? Awalnya bingung akan mencetuskan visi misi apa untuk maju sebagai presma atau wakil UHO. 1, 2, 3. au. Au. Iya. Benar banget. Ya benar, pasti ada kebingungan tersendiri. Hanya kami kembali berpikir bahwa seharusnya memang ada beberapa visi misi ataupun yang menjadi program kita ke depannya. Ya kalau itu sebenarnya mengenai program ke depannya itu mengenai salah satunya itu mengenai entrepreneur mahasiswa. Benar. Ya, itu kenapa program itu muncul karena di latar belakangi Ainun sendiri dari Visip, ya FISIP dan FEB. ini FEB. Terus kami apa namanya organisasinya juga kalau Ainun sendiri HIPMI PT Sultra Himpunan Pengusaha Muda Sulawesi Tenggara. Kalau Nia sendiri dia di UKM Kewirausahaan Kak. Jadi kenapa juga ide itu muncul karena memang kami latar belakangnya seperti itu. Jadi supaya kedepannya bagaimana mahasiswa ini tidak hanya mencari lowongan pekerjaan tapi bagaimana menciptakan lowongan pekerjaan. Siap. Oke. Program kerjanya spill dong wakil. Salah satu dari visi misi yang tadi disebutkan apa nih program kerjanya? Salah satunya itu tentang perempuan. Ada salah satu program kerja yang berfokus kepada bagaimana perempuan berani bersuara, Kak. Oke. Jadi di dalamnya itu ada perempuan-perempuan yang ingin berproses juga seperti Kak Ainun dan Nia. Berarti kalian bentuk dalam sebuah komunitas. Iya, ini Perempuan itu. apa namanya Kak? Itu nanti ditekuni di kan ada namanya Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ya nanti kami coba bicara dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga anggota-anggota dari pemberdayaan perempuan tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya bagusnya kita menjalankan program ini? Apakah nanti dicetuskan untuk di dalam program kerja ini Menteri Pemberdayaan Perempuan atau kita bikinkan komunitas di dalam kampus seperti itu. Jadi nanti akan ada diskusi itu dan untuk bagaimana ke depannya kami pasti akan berdiskusi nih Kak sesama Ainun dan Nia juga kepengurusan yang lain untuk bagaimana program kerja yang mau dijalankan. Oke. Kan kayaknya haus ya. Iya. Langsung aja mungkin ya. Iya gitu ya. Wah, ketua bilang iya. Ditutup terus ini pipetnya satu-satu sembari kalian menikmati minumannya. Kru minta tolong Kak Bedi, itu sangat besar hilangkan. Ini juga tip-tip. Tabe. Iya. Ini juga mungkin. Ya Allah. Oke, kita masuk ke sharing session setelah out or new. Jadi sembari mereka menikmati tabe ice, ini saya apa ya? Nah parah sih, harusnya maunya mereka buatin saya juga ya. Udah apa-apa. Iya, di gelasnya cuma 2, Kakak. Ya sih, itu kan banyak. Nah, kru memang ya. Oke, untuk kalian yang mau nikmati tabe ice, kalian bisa langsung ke depan UHO, samping lorong Kencana 2, ataupun di Bombarnya depan percetakan Antasena. Lanjut ke pertanyaan pertama. Minum. Mantap guys, mantap. Approve. Approve. Hey. Jempol, 2 jempol.
TBS 4 approve. jempol. Asik. 5, 6. TBS approve by Presma dan Wakil. Nice, nice. Nggak, kalian wajib kesini Kak, guys. Wajib beli ini. Sudah harganya kantong mahasiswa dan rasanya juga mantap lah pokoknya. Kalian wajib coba. Siap-siap. Ini kan sejalan sama visi-misinya kalian yang membangun entrepreneur. Betul. Benar banget. Jadi support mahasiswa, support anak-anak muda yang memang memiliki usaha guys. Siap-siap. Deskripsikan kata perempuan nih, perempuan. Gambarannya kalian, kalau kalian bisa artikan sosok perempuan itu sebenarnya di pikirannya kalian tuh apa? Oke, kalau dari Ainun dulu. Hmm. Kalau dilihat dari bahasa Sanskerta, perempuan itu kan perempuan. Berarti dia kalau dalam bahasa Sanskerta adalah makhluk yang mulia, dia artinya. Jadi memang kalau di secara biologis sendiri perempuan itu ya bagaimana lah dilihat dia bisa memiliki vagina, perempuan itu bisa melahirkan dan lain sebagainya. Kalau dari deskripsinya ini sendiri bahwa perempuan itu memang makhluk yang mulia yang memang diberikan suatu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita lihat bahwa jika dia menjadi seorang ibu maka surga ada di telapak kakinya seperti yang orang-orang bilang, dan memang dia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang memang tidak bisa direndahkan karena di dalam Islam pun derajat perempuan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke, jadi sosok yang mulia gambarannya dari seorang ketua nih. Kalau dari wakil apa nih? Kalau menurut saya definisi seorang perempuan itu tidak jauh juga seperti apa yang dikatakan oleh Kak Ainun, bahwa perempuan adalah sosok ciptaan Tuhan yang derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki, karena perempuan itu adalah seorang calon ibu, dimana calon ibu ini kan kita ketahui sendiri Kak, dimana surga itu berada di telapak kaki ibu. Jadi perempuan itu dalam Islam memang sangat dimuliakan. Oke, dari kalian berdua berarti untuk zaman sekarang perempuan dan laki-laki derajatnya sama, ya, tidak terhalang pada gendernya masing-masing. Karena kalau kita lihat peran perempuan itu sebenarnya ada 4. Peran perempuan sebagai anak, perannya perempuan sebagai istri, perannya sebagai seorang ibu, dan perannya sebagai anggota masyarakat. Nah, ketika dari 4 peran ini, saat ini bagaimana kita memposisikan diri kita untuk memperankan diri kita sebagai seorang anak di dalam anggota keluarga. Namun kita tidak akan berbicara soal bagaimana peran kita sebagai seorang ibu dan bagaimana peran kita sebagai seorang istri, karena kita belum ada di posisi tersebut. Nah, kalau memang kita memerankan diri sebagai seorang istri dan seorang ibu, itu akan berbicara dalam konteks yang lain, karena kita memiliki imam dan kita menjadi seorang ibu dalam anggota keluarga, berarti ada pembicaraan lain di situ. Namun sekarang yang akan kita berbicara adalah bagaimana peran kita sebagai seorang anak dan bagaimana peran kita sebagai seorang anggota masyarakat. Nah, peran kita sebagai seorang anak di dalam keluarga seperti apa, dan bagaimana peran kita sebagai seorang anggota masyarakat. Nah, di dalam peran kita sebagai seorang anggota masyarakat, maka di situ akan memerankan bahwa tidak ada yang namanya batasan untuk perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin, tidak bisa untuk bagaimana berkontribusi dalam kehidupan sosial bermasyarakat, seperti itu, Pak. Keren banget nih ya kampanyenya. Udah pilih ketua wakil Prasmani jadi calon ibu dari anak-anak dia. Keren banget nih sambil berkampanye. Iya, suasananya yang kampanyenya ya. Oke, berbicara terkait kampanye. Kan Pemira nih, pemilihan raya mahasiswa. Itu kampanye juga kan? Iya. Mereka tuh gambarannya sama dengan pilkada pemilu. Alurnya gimana sih? Oh ya. Kalau alurnya itu Kak, kalau ini pemilihan umum raya mahasiswa Universitas Saloleo. Jadi memang dia modelnya kurang lebih bisa dilihat memang pemilu ya seperti pemilu, tapi kalau dilihat ini kan lingkup mahasiswa, lingkup Universitas Saloleo. Jadi itu
memang tidak terlalu bagaimana seperti pilkada atau pemilu, tapi di Pemira itu sendiri lebih fokus pada apa yang akan calon-calon ini bawa untuk BEM Universitas Saloleo, bagaimana track recordnya calon ketua dan wakilnya, itu kan pasti akan menjadi penilaian mahasiswa-mahasiswa untuk memilih ketua dan wakil ketua yang akan menjadi pimpinan dalam BEM Universitas Saloleo. Siap. Iya. Kalau dari wakil nih, untuk persyaratannya ada nggak kayak patokan semester ini boleh baru bisa ikut Pemira atau bagaimana? Jangan sampai nih penonton-penonton karena tidak ada yang antusias ingin jadi calon penerus dari kalian-kalian. Jadi kalau untuk patokan semester itu, setahu saya ya, untuk ketua itu angkatan 2000, maksudnya semesternya itu semester 7. Iya. Dan untuk wakil itu semester 5. Dan ada beberapa persyaratan-persyaratan seperti IPK harus mencukupi 3, Iya. begitu Kak. Kalau dari kalian nih, kalau ikut Pemira, apakah nanti untuk semester kuliahnya akan terbengkalai? Kalian akan mengambil semester apa ya namanya itu? Semester pendek gara-gara Pemira atau bagaimana? Oke, untuk kalian jawab ini mungkin pertanyaannya bisa digabung dengan pentingkah organisasi dan sembari dengan itu. Apakah nanti kalau kalian ikut Pemira, kita nih ikut Pemira akan mempengaruhi PK-nya kita ikut semester pendek dan lain sebagainya. Oke, masing-masing nih. Iya. Ainun dulu kayaknya di. Boleh Kak. Iya. Semangat banget nih, Non. Iya. Karena kalau Ainun sendiri Kak, mungkin dilihat dari ininya apa namanya background kan orang biasa bilang mahasiswa biasa bilang kupu-kupu lah kura-kura kayak gitu. Ada mahasiswa kuliah pulang, ada mahasiswa yang kuliah rapat itu kura-kura. Iya, organisasi lah. Kalau sudah kuliah langsung pergi rapat begitu. Nah, kalau dilihat dari hal yang seperti itu, Ainun lebih ke mahasiswa yang kuliah organisasi. Itu apa ya? Pura-pura. Iya, kura-kura. Waduh, kura-kura ini. Jadi Ainun lebih ke situ karena memang sembari akademik, Ainun juga berorganisasi dan Ainun juga ini apa namanya? Memang menggeluti beberapa organisasi dan itulah yang menjadikan Ainun berani untuk maju menjadi ketua BEM Universitas Saloleo. Dan ini apa tadi lagi pertanyaan Kak? Itu karena ikut Pemira. Oh iya. Apakah mempengaruhi PK, anjlok dan lain sebagainya? Oh iya. Kalau Ainun sendiri itulah yang dibilang pentingnya memanajemen waktu. Benar. Bagaimana memanajemenkan waktu untuk kuliah, bagaimana memanajemenkan waktu dalam organisasi. Nah, kalau dalam ikut mencalonkan diri menjadi ketua BEM, ketua ataupun anggota DPM atau anggota MPM, seperti itu adalah hal yang memang harus kita pikirkan matang-matang karena di situ ada resiko bagaimana mahasiswa ini bisa memanajemen organisasi, memanajemen waktu. Dan kalau memanajemen waktu itu tidak bisa dilakukan sebaik-baiknya, pasti mungkin akan terkendala di akademik atau kuliahnya. Jadi memang untuk mengambil keputusan maju dalam kontestasi politik Universitas Saloleo itu bukanlah hal yang mudah. Dan kalau kita sudah diberikan amanah, maka manajemen waktu itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari semester sekarang, semesternya Nia itu kan semester 5, saya semester 7. Ya, jadi bagaimana nanti ke depannya, kalau saya sendiri mata kuliah sudah tidak ada Kak. Memang ya. Sisa bagaimana ini laporan untuk magangnya, untuk proposal, untuk skripsi seperti itu jika kalau Ainun karena sudah semester 7. Iya, sudah semester akhir. Iya, sudah semester akhir. Nah, kalau Nia sendiri masih ada mata kuliah. Oke, kalau untuk Nia sendiri semester berapa sih? Saya sendiri itu semester 5 Kak. Oh my god, masih kecil banget untuk berbesar di. Iya betul, besar di Masih lama prosesnya. Iya, masih lama lah ya. Tapi Nia udah berani sih masuk Pemira ya, ikut Pemira. Menurut Nia nih,
jangan masuk organisasi kalau kalian punya ciri-ciri mahasiswa yang ini. Menurutnya apa nih? Iya. Disampaikan deh ke mahasiswa, jangan deh ikut organisasi kalau kalian memang nggak punya ini gitu. Iya. Kalau nggak bisa manajemen waktu. Soalnya Kalau dari Nia sendiri sih, Apa ya? Jangan masuk organisasi Kak kalau tidak bisa mengatur waktu. iya. berarti selama ini berarti bisa diatur nih. Bisa Kak? Konsekuensinya apa sebenarnya kalau bisa dilihat nih, kan nanti selanjutnya menjabat nih jadi wakil. Konsekuensi yang sudah diperhitungkan dari Nia akan apa? Akan dapat apa? Mungkin setelah dilantik dan sesudah menjabat nih Kak, dalam proses menjabat itu kan pasti Ainun dan Nia ini akan disibukkan oleh program-program kerja yang telah kami buat. Iya. Jadi mungkin untuk kuliah itu akan sedikit terganggu, tapi insya Allah kami bisa memanage waktunya karena sekarang itu untuk mata kuliah saya sendiri walaupun semester 5 sudah banyak yang misalkan program mata kuliah senior yang saya ambil, terus KKN sudah selesai walaupun masih semester 5. Jadi sebelumnya itu saya sudah memang berfokus pada program studi. Jadi insya Allah saat menjabat nanti kuliahnya itu tidak terganggu Kak. Iya, jadi bisa nggak ada aplikasi di antara dua hal tersebut. Iya betul. Oke, kamu jumlah organisasimu berapa, Wakil? Jumlah organisasi untuk organisasi eksternal Kak, seperti misalkan yang Ainun ikuti itu saya belum terjun. Oh, belum terjun. Berapa Iya. deh organisasinya? 2 Kak. 2, termasuk ini yang jadi Oh enggak, ini BEM Iya. universitas Oke. masuk berarti 3. Dia di paguyuban skala kecamatan, Oke. terus di himpunan, Oke. gitu Kak. Dan Mau- universitas. Iya. Mulai universitasnya berarti 3 nih organisasinya. Iya. Oke. Mulai organisasi sejak semester berapa? Semester Ah. 1. Semester 1 udah. Oh, berarti dari paguyuban ya? Iya. Oke. Ini udah semester 1, mahasiswa-mahasiswa baru udah boleh asalkan Boleh. bisa memanage. Iya. Kalau Inun total organisasi berapa, Waduh, Nun? nggak Kayaknya tahu, banyak karena banget jam saya terbang baru tingginya nikahin tinggi sama banget. Ya kalau Ainun sendiri Kak, jadi memang dulu berangkat dari Ainun tidak bisa, maksudnya tidak bisa kalau tidak ada yang dibuat Kak. Kayak tidak bisa kalau tidak sibuk. Oke, sudah terbiasa sibuk. Tenangkan diri, Iya, Nun. betul. Tenangkan. Karena kalau tidak sibuk, Ainun orangnya bosanan, sedikit bosanan kalau tidak ada yang disibukkan seperti itu. Dan kalau organisasi, berangkat dari organisasi internal, Ainun pernah menjabat jadi pengurus di BEM Visip UHO tahun 2023, periode 2023-2024, dan pernah menjabat jadi ketua HMPS Ilmu Komunikasi di tahun 2025 ini, tahun 2025 tahun lalu. Tapi karena ikut kontestasi politik BEM Universitas Saloleo, menjadi salah satu syaratnya adalah mengundurkan diri atau tidak menjabat di organisasi. Benar. Iya. Jadi Ainun mengundurkan diri lah di situ pada Jabatannya apa? ketua HMPS Ilmu Komunikasi. Oke. Iya, mengundurkan diri saat itu, dan yang mengambil alih adalah wakilnya Ainun gitu. Waktu mau mendaftar, karena itulah syaratnya, tidak boleh menjabat. Iya, benar, tidak boleh rangkap. Ya, betul. Nah, terus kalau di eksternal, Ainun merupakan salah satu kader himpunan mahasiswa Islam HMI. Terus pernah mengikuti LKK HMI cabang Kendari latihan khusus Kohati bagian perempuannya. Terus Ainun juga kalau di paguyuban pernah menjabat jadi paguyuban Impip Kendari, Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Indonesia Bombana. Oke. Ya. Kalau di skala kecamatan, juga di Hipmar Kendari, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Rumbia. Oke. Terus Hipamor, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Moronene. Karena kalau garis kesukuan Ainun ada Mornene, Bugis sama Kaloponya. Oke. Ya, kalau yang terakhir
di oh iya, Ainun juga ikut komunitas Explore Sultra, komunitas Siap, banyak ya, explore Iya. sana sini, eksternal, Ya, itu internal, banyak kenapa banget. Explore Sultra Kak? Karena kalau kayaknya Banyak ya. iya Kayaknya apa? iya kalau kalau kayaknya kalau sibuk terlalu ini Iya benar. jadi akan bagaimana, jadi kenapa Ainun ikut Explore Sultra juga untuk bagaimana Healing, sekalian ya organisasi berkedok healing sih healing tetap sebenarnya. ya, healing Benar, kita bro benar. healing. Kan ya, wakil ikut itu. Iya nanti Iya. Nah, Terus terus sudah aja. Iya, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa sih, biar dia aja karena kayak bebannya lebih ke ini sih sebenarnya. Tapi sama-sama. terus yang terakhir Kak ada Ainun menjabat juga jadi bendahara umum HIPMI PT Sultra. Oke. Iya. Jadi bendahara Siap. Banyak nih jam terbangnya ya. sibuk. Sibuk ketua. Ketua. Aduh, menyempatkan banget ya datang ke TAB Podcast. Iya. Kalian sebenarnya mahasiswa jalur apa nih Iya nih ya. aslinya? Kalau saya sendiri jalur mandiri Kak. Aku mandiri deh lah. Pilihan pertama keduamu apakah kalau waktu SN? Pilihan pertama apa? Pilihan pertama itu di PGSD. Jadi hampir jadi guru jadi ya. Iya, mirip deh, Pak. Terus kedua? Terus yang kedua itu ekonomi. Ekonomi pembangunan. Iya. Jadi Wih, ekonomi pembangunan nih. Pernah panas sebelumnya kita. Oke, selanjutnya ini Kalau Ainun fisik emang enggak kan? fisik. Iya. Apa lu SN SBSM? Ya. Bebas tes. Ih, gila, sama dong. Iya. Emang Bebas tes guys. nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa sih, sebenarnya lebih mandiri orka berarti jalur orka. Tapi kita jalur rezeki. Enggak, sebenarnya bukan rezeki, udah takdir. Iya, Bukan rezeki lagi, udah takdir. Kalau SN mah. Tapi Salah memang input, salah input. Salah input. Lu mah itu yang input tuh salah yang basi. Iya, jenis kelaminnya salah input. Iya. Anggap aja positive thinking. Oh, berarti memang fisik apa? Iya kak. Ilmu komunikasi saya. Oh, memang ilmu komunikasi. Siap. Emang kalian tuh memang pengen ya daftar organisasi gitu ya mungkin. Ada desakan berarti dari fakultas. Ya udah, kamu kan udah banyak organisasi nih, udah. Nah, pilihlah daftarkan diri jadi ketua. Oh enggak. Oh, tapi memang keinginan Iya. sendiri. Jadi langsung daftarkan nama sendiri ini. Iya. Atau kalian cetuskan langsung rekomendasi ke fakultas. Ini begini kak dia kalau ininya kan memang ada niatan. Oke. Terus diskusi lah juga sama teman-teman, sama senior sama juga soal maksudnya minta restu sama ini Kak Prodi, minta restu juga sama Pak Dekan untuk di Dekan bagaimana berangkatlah kami ini dari fakultas masing-masing. Oke. Karena biar bagaimanapun kan majunya Ainun ataupun majunya Nia juga membawa nama fakultas masing-masing gitu. Ya, berarti memang sudah dirintis dari mungkin kalau dari Inun ya. Aduh, kayaknya gue udah mulai dari nol, rintis satu persatu organisasi. Mungkin ini sudah saatnya yang paling puncak kali ya. Dan akhirnya Alhamdulillah. pecah telur ya kata Inun mah. Iya. Kan perempuan. Iya. Sebenarnya nggak terlepas juga dari perempuan deh. Pasti ada head comment yang pernah kalian dapati selama mencalonkan diri. Kalau dari wakil nih apa head comment-nya? Yang mungkin membuat kalian Benarnya kak, tunggu ya tanggal mainnya. sebenarnya kak kalau ini kami itu kalau dalam headset komen sebenarnya tidak terlalu menghiraukan. Iya, tidak Karena berprinsip bahwa setiap apapun penilaiannya orang itu biarkanlah jadi hak mereka. Siap. Namun tugasnya kita yang dinilai adalah bagaimana membuktikan bahwa perkataan mereka itu tidak benar dengan pembuktian. Ya, karena satu-satunya caranya untuk membungkam orang-orang seperti itu ya dengan pembuktian. Kelas. Parah banget. Ya begitu kak. Parah. Tapi ada nggak yang kayak satu head comment yang membuat itu terbantahkan? Boleh di-spill mungkin dari Nia? Kayak, alah, menang di ketua Cikala, menang di organisasi Cikala, menang di
di mana gitu dari wakil, dan itu terbantahkan karena kalian sudah menang nih. Jadi kalau itu kak, kayaknya lebih ke ininya kak, lebih ke menghead soal gendernya jadi. Iya. Kayak perempuan kenapa Iya. Itu begitu kak, sampai ada pamflet nih kak yang tersebar kemarin. Apa. Aduh, ketua haus. Iya, haus. Wakil, monggo. Apa? Ayo wakil. Pamfletnya itu apa itu hari ini? Kok pesan kaleng itu berarti? Iya, cuman ya bagaimana mungkin mau menjatuhkan tuh kan. Jadi Iya, itu yang iya. saya bilang bahwa kalau kita mau terlalu memperdulikan apa katanya orang, kita tidak akan pernah berkembang. Jadi memang harus membuktikan bahwa setiap omongan itu tidak benar. Jadi memang lebih head comment-nya ke ini persoalan gender, bahwa perempuan dia bisa jadi seorang pemimpin, bagaimana perempuan mau jadi pemimpin kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah kita buktikan sekarang dengan unggulnya suara kita dari beberapa calon yang lain. Siap. Oke, selanjutnya nih kan kalian udah dilantik atau gimana nih? Udah resmi atau Belum dilantik kan? Kapan? Lagi pelantikan insya Allah bulan ini. Oke. Tapi tanggal pastinya belum ditentukan. Ya, sebenarnya kalian mau bawa UHO ke arah mana sih? Atau bawa mahasiswanya mengayomi ke arah mana? Ke arah yang lebih baik. Lebih baik yang Ya. gimana? Bagaimana Universitas Saloleo, mahasiswa Universitas Saloleo itu bisa bersaing dengan kampus-kampus di luar Jawa sana untuk bagaimana membawa nama baik Universitas Saloleo seperti itu kak. Jadi karena kita melihat bahwa Universitas Saloleo adalah salah satu kampus terbesar di skala Sulawesi Tenggara. Jadi tugasnya kita adalah bagaimana Universitas Saloleo juga supaya bisa dikenal oleh mahasiswa luas bahwa ternyata Universitas Saloleo seperti ini, dan bagaimana memperkenalkan Universitas Saloleo di kampus-kampus Jawa sana untuk bagaimana kita juga bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa di sana, bahwa kami juga seperti ini, bahwa kami juga bisa bersaing, kami bisa membawa kampus Universitas Saloleo untuk menjadi kampus yang memang unggul dan bisa bersaing juga dengan mahasiswa-mahasiswa luar lainnya. Kalau sempat nih nggak naik nih kalian jadi presma atau wakil, adakah plan atau kalian sebenarnya ingin jadi apa kalau sempat tidak naik, tidak terpilih? Sempat belum rezeki gitu. Ya, belum rezeki. Seandainya kemarin itu belum rezeki, jadi kembali lagi kepada tujuan awal kita datang di Kendari itu untuk apa kak? Pastinya kita datang di sini itu untuk menyelesaikan studi ya. Jadi kalau seandainya kemarin memang bukan rezeki Ainun dan Nia, mungkin Nia sendiri akan fokus studi dulu kak. Oke, fokus studi. Berapa semester memang dimaksimalkan nih kalau kalian menjabat? Lulusnya berapa tahun? 3 tahun. Nia bisa 4 tahun kak. Oh, 3,5 ya ini. cek masuk. Iya, termonitor ya, emang. Tidak resiko. Iya. Ya, kita sudah mengambil jalan berarti kita sudah pikir konsekuensi. Bener. Siap, nggak apa-apa sih, itu memang konsekuensi ya, Iya. tapi ada hasil di luar sana yang akan Iya, menunggu. betul. Ini udah jalan-jalan tuh udah seperti ini. Kan wakil? Silakan ketua. Iya. Aha. Oke, terakhir nih kata-kata hari ini. Kata-kata atau pesan untuk mahasiswa lainnya. Halo, ini adalah mereka pimpinan terbaru di tatanan mahasiswa. Iya. Ada nggak yang boleh sampaikan? Kata-kata hari ini. Terus berusaha. Iya, untuk mahasiswa yang lainnya. Ayo kita sama-sama merangkul, guys. Ini bisa kata-kata untuk perempuan juga kak. Iya, Boleh. Jadi untuk teman-teman perempuan di luar sana, jangan pernah ragu untuk menjadi seorang pemimpin, jangan pernah ragu untuk melangkah. Karena satu langkah kecil itu bisa membawa banyak perubahan. Oke. Kalau Inun, Kalau ini sendiri mau kasih kata-kata untuk
setiap perjuangan itu akan menemukan hasil terbaiknya selama setiap usaha dan doa itu selalu kita jalankan secara beriringan. Dan untuk para pemimpin hebat di luar sana, teruslah memimpin dengan cara yang terbaik. Jadilah pemimpin yang tidak mengedepankan ego, tapi bagaimana berdiskusi, berembuk untuk mengambil keputusan. Karena sebaik-baiknya seorang pemimpin adalah pemimpin yang bisa merangkul para anggotanya untuk menjalankan roda organisasi ke depannya menjadi organisasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalian mahasiswa UHO tenang. Kalau ada masalah, kalian akan dibantu selesaikan. Iya. Dari rute-rute apa kalian akan bantu menyelesaikan masalah yang sekiranya ada di kampus. Oh iya, jadi nanti itu kalau pembahasan persoalan permasalahan seperti itu Kak, kami pasti akan berdiskusi secara internal untuk bagaimana apa yang memang menjadi mungkin aspirasinya mahasiswa ataupun keluhannya mahasiswa, untuk sama-sama bagaimana kita atasi persoalan-persoalan itu, untuk bagaimana permasalahan itu bisa sama-sama kita selesaikan dan sama-sama kita kawal untuk sampai selesai dan bisa menjadi inilah titik temu terbaik dalam penyelesaian suatu permasalahan. Oke, Presma atau Wakil Universitas Halo Oleo, kalian kan sudah mampir nih di Tabe Podcast. Iya. Tantang orang lagi untuk mampir. Kira-kira untuk wakil siapa nih yang mau ditantang untuk mampir di Tabe Podcast? Siapa itu Kak? Kita tentang Bebas dari kalangan apa aja. Dari Nia 1, dari Kainun 1. Boleh. coba dari Nia. Siapa nih Kak? Tunggu kan nih, pikir dulu. Pikirkan dulu Kak. Pikir-pikir. Parmonter ketua. Mereka nomor 2 atau nomor 3. Iya, nomor 3. Iya. Sebenarnya saya juga ikut kalian sih ya. Kalau saya lihat-lihat memang yang lainnya memang punya potensi, tapi yang punya strategi itu di kalian. Terima kasih. Satu into hari ini. Tunggu Kak, tunggu. Siapa dia yang bagus? Influencer atau ini Kak? Bebas kayak yang mau diundang. Yang mau diundang. Wakil, kamu juga ya berpikir teman Kak. Enggak apa-apa sih. Yang penting dia ini apa Kak? Influencer, Bebas. organisasi, Bebas. Masyarakat biasa. Orang tuamu Kak, doi-doimu. Ini bagusnya Bebas, rektor Kak, Apa nih? PLT Kak, dosen Kak. Ini bebas. Nia, siapa nih kira-kira? Ini. Kalau ini sendiri lebih ke mau bilang Raimla Ode. Enggak apa-apa. Gas. Iya boleh. Enggak apa-apa. Bebas luy. Kan hanya nantang aja, ini kan dari kalian. Kalau mereka merasa tertantang. Oke. Dari kalangan temannya kalian kah, organisasinya kalian, ketua himpunannya kalian kah, ketua apa, ketua semuanya nih. Kalau lain kamu tantang ini. Zaki. Zaki. Iya. Siapa Zaki Zaki? itu ketua. Hah? Jule. Bukan Jule. Iya, jangan sampai kan lagi berkasus itu. Bukan. Zaki ini Kak, ketua barunya Explore Sultra. Jadi mungkin bisa undang dia untuk bagaimana apa sih strateginya ini untuk Explore Sultra ke depannya. Oke, boleh. Gitu, Explore Kak. Sultra itu organisasi ya? Komunitas. Oh, lebih ke komunitas. Explore Sultra. Boleh banget ya. Kalian sharing session di sini. Iya. Hampirkan langsung nomor WA-nya di sini di bawah. Iya, Oke. Ketua Explore Sultra Zaki Rasi. Oke. Nanti kalau dengar ini Zaki takut banget. Iya. Udah sama Jeffrey lagi. Iya, overthinking sama Jufle dengan
Maafkan ya guys ya, suaranya bocor. Ini memang di tepi jalan, tapi asik aja sih kita di sini. Siapa yang kira-kira punya insight biar seru-seruan, nggak harus bahas baku, santai. Oh, ketua anu saya atau ketua ini kah? Iya. Yang baru tuh Jangan sampai itu tidak datang kak. suruh datang juga. Kan ini tantangan kamu, Tantangan. bukan berarti mereka harus datang. Oh. Mm-mm. Tantang dunia. Ketua pengurus yang baru. Oh, sama tantang ketua himpunan kak, ketua HIP Masura, himpunan pemuda pelajar mahasiswa Wali Utara yang baru-baru terpilih, Nirval. Oke, lebih ke mahasiswa ini kak. Iya. Lebih ke bagaimana strateginya ke depannya gitu. Iya, nggak apa-apa, santai, aman saja. Kalau mereka tertantang, berarti mereka harusnya calling di nomor WA yang tertera di Iya. di bawah ini. Dan terima kasih untuk kalian sudah sama-sama membersamai di Tabe Podcast. Meskipun jam terbangnya udah sangat tinggi ya, kanan kiri kalau saya lihat story. Waduh, diundang nih di podcast ini. Gila. Keren juga ya Iya. kalian ini. Sudah lengkap ini kak karena sudah diundang ke sini. Di Siap. Tabela Podcast. Siap. Ada lagi tabela ice-nya. Iya. Lengkap sudah ini. Lengkap Enak sudah. banget, Pokoknya lengkap podcast kalian kalau kalian sudah ke sini. Oke, undangan terbuka untuk seluruh sponsorship, kolaborasi atau endorsement yang mau join di Tabe Podcast boleh hubungi WA di bawah ini, dan untuk mereka berdua juga boleh kalian stalking Instagramnya masing-masing di atas sini. Terima kasih udah mampir Tabe Kanda Dinda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan Subscribe, share. share. Apa lagi? Like, Like, komen, komen, share, subscribe, share. Pokoknya bagikan Pokoknya semuanya. ke seluruh penjuru dunia. Betul. Kita tembus 1000 penonton Ya. plus untuk di kalangan sesi podcast ini harus tembus banget sih. Mahasiswa Universitas Salolio harus wajib nonton full. Oke, terima kasih udah nonton Tabe Kanda Dinda. Oh, boleh dong Tabe Kanda Dinda Oke. gimana nih? Boleh. 1, 2, 3. Tabe Kanda Dinda. Ih, katanya biru ini. Iya, mengalah tuh. Beh, sudah gosok-gosokan nih lagi. Bisa nih. Oke. Cara selanjutnya. Iya, itu Nafi terlalu beda nanti agak pudar-pudar. Wah, Aduh, nah kelihatan sih. Cara. Jadi ini menandakan mereka sudah mampir. Presma atau wakil Universitas Salolio sudah mampir memilih untuk ke Tabe Podcast. Tabe Terima kasih. Podcast. Mekeng.